Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah siang ini kita memasuki praktikum mikrobiologi terakhir dengan judul isolasi mikroorganisme penambat nitrogen non simbiosis. Nah, minggu kemarin kalian sudah praktikum secara virtual juga ya, secara virtual tentang bagaimana mengisolasi bakteri penambat nitrogen atau mikroba penambat nitrogen dari sampel tanah ya yang bersimbiosis. Nah, kalian sudah memahami dan hari ini pertemuan terakhir kita akan membahas ya. Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana kita mengisolasi mikroba khususnya bakteri yang bisa mengikat nitrogen dari atmosfer ya yang tidak bersimbiosis dengan makhluk hidup lain, baik dengan tumbuhan, terutama dengan tumbuhan. Baik, Bapak akan jelaskan sekilas PPT-nya ya, kalian mohon menyimak dan nanti di akhir pertemuan ini kalian harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan serta mengerjakan tugas secara virtual juga, secara daring ya, dan dikirim ke Bapak di Sepada UP Edu. Demikian juga bahan ajar ya bisa kalian download ya di Sepada UP Edu. Silakan di-download ya. Kemudian kalau ada pertanyaan, silakan juga kalian ajukan pertanyaan baik di grup chatting di WA maupun di Sepada UP Edu ya. Baik, Bapak akan tampilkan penjelasan PPT-nya praktikum mikrobiologi virtual untuk pertemuan terakhir pada semester ini ya. Baik. Ya. Nah, jadi praktikum kita hari ini ya tentang bagaimana ya mengisolasi mikroba tanah penambat nitrogen yang non simbiosis. Ya. Nah, ini lanjutan dari praktikum sebelumnya, kalian sudah tahu bagaimana cara-cara mengisolasi mikroba tanah, khususnya bakteri ya, penambat nitrogen yang bersimbiosis. Nah, kalian sudah tahu contohnya adalah bakteri Rhizobium ya, Rhizobium leguminosarum yang tumbuh di akar ya, yang bersimbiosis dengan akar tanaman polong-polongan atau tanaman legum. Nah, hari ini kita ingin mengetahui prosedur bagaimana cara mengisolasi bakteri ya, bakteri tanah yang tidak bersimbiosis, ya, yang bisa menambat atau mengikat nitrogen dari atmosfer. Baik, ya. Nah, tujuannya, jadi dengan praktikum ini kalian bisa melakukan cara-cara isolasi mikroba, khususnya bakteri tanah penambat nitrogen yang tidak bersimbiosis. Nah, tentunya juga bisa mengenal, ya. Kemudian bisa mengidentifikasi beberapa spesies bakteri penambat nitrogen non simbiosis berdasarkan karakteristik koloni dan morfologi sel yang kita tumbuhkan dalam medium yang spesifik ya, dalam medium khusus. Yaitu kita gunakan adalah medium nitrogen pre-mannitol broth untuk yang cair, yang padatnya adalah nitrogen pre-mannitol agar NFMB dan NFMA ya. Mohon dicatat itu medianya yang spesifik untuk menumbuhkan bakteri pengikat nitrogen yang non simbiosis. Ya. Nah, ini dasar teorinya, maaf, salah satu bakteri yang mengikat nitrogen non simbiosis yang kita kenal, yang banyak kita kenal adalah kelompok Azotobacter. Sebenarnya banyak ya jenis-jenis bakteri. Yang kita hari ini praktikum ini adalah Azotobacter. Nah, bakteri Azotobacter dapat diisolasi dari sampel tanah yang bersifat alkalin atau dari tanah khusus, biasanya yang ditumbuhi oleh rumput-rumputan tertentu, dan ditumbuhkan dalam medium khusus yaitu nitrogen pre-mannitol agar, mannitol broth maaf ya. Jadi perhatikan di sini medium nitrogen free, jadi tanpa nitrogen ya. Mediumnya itu tanpa nitrogen, tanpa sumber nitrogen karena bakteri sendiri yang bisa mengikat nitrogen nantinya. Beberapa spesies Azotobacter memiliki karakteristik koloni yang khas di bawah sinar UV, ada yang berpendar berwarna hijau. Nanti kalian amati setelah tumbuh koloni bakteri dalam NFNA ya, NFMA, nah, kalian lihat nanti di bawah sinar UV bagaimana apakah berpendar tidak. Ini ciri khas spesies tertentu itu memiliki berpendar warna hijau. Ya. Nah, ini alat dan bahan seperti biasa, jadi ada lampu spiritus, loop inokulasi, maaf ya, objek gelas, bak warna, botol semprot, cawan petri steril. Nah, ini sampel tanah yang sudah kalian siapkan nanti bisa kalian peroleh dari tanah alkalin. Tanah alkalin itu tanah yang sedikit basah, ya basah maaf ya, yang basah. Nah, kalian bisa di daerah
pekapuran, daya yang berkapur mungkin bisa alkalin, diukur dulu pH-nya ya. Dan di tanah di bawah rumput paspalum. Paspalum barangkali sudah tahu kalian di kuliah botani paneogami sudah belajar nama kitanya rumput pahit ya, paspalum banyak itu dipakai di kebun-kebun itu namanya rumput paspalum. Nah, kemudian kita siapkan medium nitrogen pre-mannitol broth ya 50 ml, kemudian nitrogen pre-mannitol agar ya per kelompok ini satu tabung agar diri untuk menumbuhkan nanti dalam medium yang agarnya. Kemudian kita juga melakukan pewarnaan gram ya. Jadi ini reagen dan peralatan untuk pewarnaan gram. Jadi kita lihat menumbuhkan mengamati koloninya dan mengamati selnya tentunya. Di praktikum kita ini akan mengamati koloni pertumbuhannya dalam medium NFMA nanti koloninya dan nanti reaksi pewarnaan gramnya. Apakah gram positif atau gram negatif? Nah, kalian ketahui yang kemarin misalkan Rhizobium apa itu. Nah, itu sekarang Azotobacter kira-kira gram positif, gram negatif. Nah, gitu kita lihat. Ya. Oke, secara keseluruhan cara kerjanya demikian. Ya, tolong perhatikan bagian ini. Pertama, kalian timbang 1 gram tanah yang diperoleh dari tanah sampel dari tanah yang basah tadi ya, dan tanah di sekitar rumput paspalum, di bawah rumput paspalum. Kemudian masukkan ke dalam medium nitrogen pre-mannitol broth yang cair ya. Nah, kemudian kalian inkubasi. Nah, ini ditutup ya. Pakai sumbat tentunya ditutup ya, ditutup pakai sumbat steril. Ini semuanya steril ya. Nah, inkubasi selama 3, 4, 6 hari ya pada suhu kamar, suhu ruang ya. Dan tidak digoyang. Nah, ini kira-kira mengapa digoyang? Kemarin waktu Rhizobium kan kalian seker atau goyang. Nah, ini apa bedanya nih? Ini tidak digoyang. Nanti Bapak tanyakan nih, kenapa ini tidak digoyang? Ya, tidak boleh diseker, digoyang-goyang. Nah, ini menumbuhkannya. Dibiarkan aja lebih kurang 3-6 hari. Ya, coba nanti dijawab ya, dicari referensinya. Kemudian amati pertumbuhan lapisan lendir di permukaan. Ini akan tumbuh di permukaan ini lapisan lendir nanti ya, pertumbuhan mikroba. Nah, kemudian kalian kalau sudah tumbuh kira-kira lebih dari 3 hari lah, 4 hari atau sampai 6 hari, ya kalian tunggu. Kemudian kalian isolasi dengan secara strik pada medium NFMA. Distrik aja ke sini ya, saya menggunakan jarum inokulasi ya. Jarum inokulasi secara strik ke medium NFMA. Kemudian kalian nanti perlakuan dari sini ya, kalian ambil 1 koloni, kemudian lakukan pewarnaan gram. Amati di bawah mikroskop bentuk sel dan reaksi warna gramnya itu apakah warna merah atau warna ungu. Ya, gram positif atau gram negatif. Ya, jelas? Sampai sini cara kerjanya dari keseluruhan ini sederhana cara kerjanya sebenarnya. Kalian menginkubasi sampel tanah 1 gram, kemudian kalian mengisolasinya ke medium agar dan lakukan pewarnaan gram. Itu sederhana. Ya. Oke. Oke. Dan barangkali yang ini ditambahkan selain pewarnaan gram, yang ini jangan di kemana-manakan, nanti Anda disinari bawah sinar UV. Apakah akan memberikan warna tertentu berpendar atau tidak? Ini menunjukkan spesies yang khusus untuk Azotobacter ya. Nah, jadi yang ini dipakai lagi. Oke. Itu barangkali ya, ini secara mencetik ya. Nah, ini dari literatur Bapak lihat. Nah, struktur Azotobacter itu akan nampak diperbesar seperti ini. Ini ada jadi lapisan ini bentuknya lebih kurang oval atau apa namanya kopus ya. Dan di sini ada yang bulat sel yang dorman semacam ini ya. Kalau pada bakteri itu ada endospora umumnya ya, tapi di sini namanya siste atau kiste. Nah, ini reaksi pewarnaan gram kalian akan amati ya, setelah lakukan pewarnaan gram kalian akan melihat berwarna merah. Artinya apa? Bagus ya. Artinya bakteri ini Azotobacter ini bakteri gram negatif. Bagus ya. Ini gram negatif. Betul, gram negatif. Oke, apakah sama dengan Rhizobium gram negatif? Iya. Bakteri Rhizobium juga gram negatif kan? Iya. Baik, ya. Kita lanjut. Nah, ini sama. Ini contoh kelompok Azotobacter finlandi. Ya, jadi ini sel-selnya seperti ini, ya, besar gitu ya. Jadi ini membentuk siste ini selnya yang bebas, ini yang membentuk kista atau siste ya, sebagai bentuk dorman dari sel ini, kista. Nah, ini bentuk koloninya warna krem biasa ya, Azotobacter ini. Nah, ini bentuk sel yang tadi hampir sama oval sebenarnya, bentuk oval. Ada semacam ada yang juga mirip batang gitu ya, batang pendek. Tapi umumnya adalah kopus atau oval. Yang ini ya, memperhatikan. Seperti itu ya, seperti Saccharomyces ya, sepintas. Tapi ini tentunya lebih besar ya, Pak. Maaf, lebih kecil, bukan lebih besar ya, lebih kecil tentunya dari Saccharomyces. Nah, ini barangkali informasi karakteristik koloni bakteri di bawah sinar UV. Ya, ini ada contoh, ada 3 jenis Azotobacter, ada Azotobacter crococum, ada Azotobacter finlandi ya,
dan Azotobacter macrositogens. Maaf ini tulisannya kurang, ini maaf tidak teliti Bapak ini. C-nya harus kecil ini, maaf salah nulis ya. P-nya kecil, ini M-nya juga kecil. Azotobacter cococulum. Ini produksi pigmen yang larut dalam air, ini positif, cococulum ini negatif, negatif. Kemudian koloni ya, warna koloni di sini dalam medium agar, ini coklat sampai kehitaman ya, ini tanpa warna ya. Ya ini kalau dilihat di langsung koloni di medium gitu ya. Kemudian ini produksi pigmen ya, yang ini yang tidak terlarut, maaf ya, ini yang terlarut yang dalam air, pigmen yang terlarut, ini positif, Rococum pinelli ini maaf tidak ada, maksudnya ini Azotobacter cococulum tidak menghasilkan, ini menghasilkan pigmen yang larut dalam air, pinelli ini yang makrositogens tidak. Nah, kemudian di bawah sinar UV, ini ciri khas Azotobacter pinelli ini akan berpendar berwarna hijau, yang lain tidak. Nah, coba kalian. Nah, ini sebenarnya gram negatif ya, gram negatif. Di sini gram variabel atau sejenisnya. Tapi umumnya ada gram negatif. Nah, di sini siste may be present, kiste ada, ya membentuk kista, siste atau kista. Ya. Oke, jelas dari ini dari literatur. Nah, kalian akan ditemukan seperti ini, berarti nanti ciri khasnya apa? Azotobacter cococulum, apakah Azotobacter pinelli atau Azotobacter macrositogens. Ya, nah ini juga sama, kalian pelajari ini Azotobacter ini ya bentuknya, kemudian ini penggunaan sumber karbon kalau uji aktivitas biokimia yang seperti kemarin ini akan identifikasinya seperti ini. Ini di buku Bergey's Manual of Bacteriology akan tampak seperti ini. Ya, ini hampir sama bentuknya, ini gram negatif, membentuk tidak membentuk endospora tapi membentuk kista atau siste ya. Nah, ini katanya bisa mengikat nitrogen lebih kurang 10 mg nitrogen per gram karbohidrat ya, per gram ya karbohidrat yang dikonsumsi. Jadi ini 10 mg, ini lumayan besar. Nah, ini katalasinya positif, kemudian pertumbuhan pH-nya umumnya 4,5 sampai jadi basah kan ya. Nah, 4,8 sampai dengan optimumnya memang di 7 sampai 7,5. Jadi cenderung ke arah basah. Ya. Nah, pada tanah, pada air juga ditemukan katanya. Oke, nah ini barangkali hasil praktikum yang di kakak tingkat Anda dulu. Kalian nanti akan harus menganalisis. Ini kelompok 1 dari tanah alkalin, ya, kelompok 2, kelompok 1 sampai 3 tanah alkalin, kelompok 4 sampai kelompok 7, ini ada 7 kelompok dari tanah rumput paspalum. Nah, kalian lihat karakteristik koloninya di medium NFMA, ya, warna gram di sini, bentuk dan susunan sel, koloni bawah sinar UV. Ini koloni di bawah sinar UV, maaf, ya, koloni. Nah, kalian perhatikan. Nah, kira-kira ini bagaimana kesimpulan dari data ini? Nah, kalian interpretasikan berdasarkan penjelasan tadi Bapak, hasilnya bagaimana nih Azotobacter ini, si bakteri penambat nitrogen non simbiosis ini bagaimana? Ciri-ciri khasnya, ya. Nah, kalian setelah lihat dari tabel hasil pengetahuan ini, ada pertanyaan nanti kalian jawab. Nah, ini pertanyaannya. Nah, seperti ini pada isolasi bakteri penambat nitrogen, sampel tanah dimasukkan dalam medium itu tidak digoyang. Mengapa demikian? Nah, jawab. Kemudian berdasarkan tabel, apakah ada perbedaan resikonya Azotobacter untuk setiap kelompok? Nah, jawab. Lihat tabelnya ya, tolong perhatikan. Jadi kalau menjawab ini, lihat tabel dulu. Jadi ini kan namanya juga praktikum mikrobiologi virtual. Ya, mudah-mudahan dengan pertemuan terakhir praktikum mikrobiologi virtual ini, ya, kalian bisa memahami tentang bagaimana cara-cara mengisolasi bakteri, ya, khususnya mikroba, khususnya bakteri penambat nitrogen yang tidak bersimbiosis dengan tumbuhan, ya. Yang kemarin kita bersimbiosis, yang ini tidak bersimbiosis. Yang mudah-mudahan jelas penjelasan Bapak. Kalau tidak, silakan download dulu PPT-nya di Sepada UP Edu, kemudian kerjakan pertanyaan dan tugas ini, kemudian dikumpulkan di Sepada UP Edu. Demikian dari Bapak, tetap semangat ya. Semoga kalian tetap sehat di di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.